Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Almusto channel. Terima kasih atas kunjungan Anda di channel saya. Kali ini saya akan berbagi materi kelas 9 semester 2, yaitu kalimat pasif atau passive voice. Baik, sebelum kita belajar lebih detail, saya akan menanyakan pada Anda apa itu kalimat pasif atau passive voice itu sendiri. Jadi kalimat pasif itu adalah kalimat yang dibentuk dari kalimat aktif ya. Sebagai contoh, ibu memasak ikan. Nah, ini adalah kalimat aktif transitif ya. Kalau kita buat kalimat pasif menjadi ikan dimasak oleh ibu. Jadi perlu diketahui bahwa tidak semua kalimat aktif itu bisa dipasifkan, hanya untuk kalimat aktif transitif saja. Untuk lebih jelasnya silahkan tonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Baik, mari kita belajar kalimat pasif atau passive voice ya. Baik, kalimat pasif atau passive voice itu adalah kebalikannya dari active voice atau kalimat aktif. Ada keterkaitan antara kalimat pasif dengan kalimat aktif, bahwa kalimat pasif itu dibentuk dari kalimat aktif ya. Contoh, mother cooks a fish. Ini adalah kalimat aktif ya, active voice. Kemudian bila kita buat kalimat pasif menjadi a fish is cooked by mother. Ini adalah passive voice. Oke, kita belajar polanya. Ya, untuk kalimat pasif yang akan kita pelajari adalah untuk simple present ya. Tenses yang menyatakan habit ya, habitual action, kebiasaan ya. Ya, polanya adalah subject plus be ya. Be di sini karena simple present menggunakan am, is, are. Kemudian diikuti past participle kata kerja ketiga. Ya, coba perhatikan untuk penggunaan be itu tergantung subjeknya ya. Kalau subjeknya I menggunakan am, kemudian kalau orang ketiga tunggal he, she, it menggunakan is, kemudian yang terakhir you, they, we menggunakan are. Ingat-ingat ya. Kemudian untuk kata kerja ketiga V3 verb 3 ini ya, itu ada regular verb sama irregular verb ya. Ini untuk kata kerja yang beraturan ya. Jadi untuk kata kerja yang beraturan itu perubahannya cukup ditambahi ed saja ya. Kita menggunakan yang V3 ini. Sedangkan untuk kata kerja ketiga yang dari irregular verb atau kata kerja tak beraturan itu perubahannya tidak menentu ya, tidak menggunakan kaidah yang ada tambah ed. Untuk yang irregular verb bisa kita siasati dengan cara menghafalkan ya, karena ini bentuknya selalu berubah-ubah. Ada yang berubah ya setiap ganti, baik yang past maupun past participle ya. Ada yang masih utuh ya, makanya khusus ya perakuan untuk yang irregular verb kita memorize ya, hafalkan ya. Ini baik, kita lanjutkan lagi ya. Kita ke contoh examples ya. Contoh yang pertama, Sidki plays the toy car. Ini adalah kalimat aktif. Jika kita ingin membuat kalimat pasif itu dibalik posisinya ya. The toy car is played by Sidki. The toy car is played by him ya. Jadi posisinya berubah, subjek jadi objek, begitu juga sebaliknya. Karena di sini the toy car itu tunggal, bisa diganti it, maka ini to be nya kita menggunakan is ya. The toy car is played by Sidki ya.
played di sini adalah kata kerja ketiga dari play ini ya, plays ya. Tambah ed ini peraturan ya, cukup tambah ed. Kemudian yang number 2, Dea and Nana make a cake. Ini bisa kita bentuk menjadi kalimat pasifnya adalah a cake. Ini adalah tunggal ya, singular, maka menggunakan is ya. A cake is made by Dea and Nana. Atau kita bisa dengan kata ganti, a cake is made by them ya. Kemudian ini untuk kata kerja ketiganya itu apa yang irregular verb ya, artinya ini perubahan bentuknya berubah-ubah tak tentu ya, tidak ditambah ed ya. Untuk make kata kerja ketiganya menggunakan made ya. A cake is made by Dea and Nana. Alright, number 3, Mega fits, kurang s ya, maaf ini ya, karena ini simple present. Mega fits her cats. Ya, coba kita balik posisinya. Her cats ini adalah jamak, karena jamak to be menggunakan are ya. Cats ini lebih dari satu, bisa diganti they ya. Her cats are fed by Mega atau by her ya. Untuk kata kerja ketiga dari feed, memberi makan, itu adalah fed ya. Mega memberi makan kucing-kucingnya, kucing-kucingnya diberi makan oleh Mega. Alright, we go to number 4, the woman buys some apples. Alright, some apples are bought by her ya, atau by the woman juga bisa. Some apples jamak menggunakan are ya, bukan s atau m. Bought itu adalah membeli, bentuk ketiga dari buy ya, buys ya. Alright, we go to the last number, I watch the television. Baik, the television ini tunggal ya, kita menggunakan is ya, karena ini bisa diganti it ya. The television is watched by me. Kenapa kok bisa berubah jadi me nih, padahal ini I ya. Dalam kalimat pasif ya, ketika posisinya subjek ya, ini berpindah posisi menjadi objek, maka pronoun atau kata gantinya harus menyesuaikan posisi ya. Untuk saya sebagai objek itu menggunakan me, bukan I. Alright, cukup jelas ya. Ya, catatan, note. Oke, jika kita menggunakan kata ganti subjek seperti I, we, they, he, she, it, subjek pronoun ini ya, maka ketika pindah posisi sebagai objek ya, itu kata ganti itu berubah menjadi kata ganti objek. I jadi me, you masih utuh ya, we jadi us, they jadi them, he jadi him, she jadi her, it masih utuh ya, karena posisinya sebagai objek pronoun. Untuk kata kerja ketiga perlu kita hafalkan terutama yang irregular verb ya, karena bentuknya yang berubah-ubah tak tentu, maka harus kita hafalkan ya. Untuk yang regular verb, kata kerja tak peraturan, cukup menambahkan imbuhan ed, ini tidak perlu kita hafalkan ya, karena mesti tambah ed ya. Alright, catatan tambahan, perlu diingat jika subjek menggunakan jamak ya, menunjukkan jamak plural, maka harus menggunakan bentuk to be-nya itu are ya. Khusus subjek I, saya menggunakan am. Kemudian subjek orang ketiga tunggal he, she, it menggunakan is ya, to be-nya. Kemudian untuk orang kedua tunggal maupun jamak you ya, you ini maksudnya you, menggunakan imbuhan are. Baik, cukup jelas ya penjelasan saya. Oke, ini ada sekilas info bagi Anda yang ingin berlatih ya, mengevaluasi diri ya, atau memberikan soal-soal pada anak terkait materi passive voice ini. Silahkan kunjungi blog penulis ya, banyak latihan soal di sana, baik soal offline PDF Word gratis ya, free of charge, kemudian soal online dengan skor langsung keluar ya.
terutama untuk terkait materi passive voice ini ya. Terima kasih atas kunjungan Anda ya di channel saya. Jangan lupa kunjungi blog saya ini untuk mendapatkan file-file pendukung ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.